Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Reaction Militer. Dan untuk pertama kalinya sahabat, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang lagi. Dan jangan lupa di like dan dikomentarin lagi ya guys. Nah, kali ini kita bakal menonton seputar militer guys. Jadi 30 prajurit Kopassus mampu mengalahkan 3000 musuh dalam 30 menit guys. Yuk kita tonton saja videonya. Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, kali ini admin akan kembali lagi menceritakan kisah Kopassus Bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, di mana juga mengutip sebuah artikel yang berjudul Les Spiriteses, kisah kontingen Garuda 3 di Kongo 1962 yang menyebutkan kisah rinci ini berdasarkan informasi dari intelijen bos. Tak main-main, julukan Les Spiriteses merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat Kongo yang terkagum-kagum akan kehebatan 30 anggota Kopassus kala itu. Kisah ini menceritakan tentang prajurit Kopassus atau komando pasukan khusus yang terpaksa menggunakan cara mistis untuk mengusir 3000 musuh hanya dalam waktu 30 menit. Nah, perlu kalian tahu bahwa Kopassus merupakan salah satu pasukan elit di jajaran TNI Angkatan Darat. Pastinya pasukan ini diharapkan dapat menyelesaikan misi sesulit apapun, termasuk dalam misi kemanusiaan dan membantu masyarakat yang tertindas. Pastinya pasukan ini memiliki mental baja dan mungkin diharuskan untuk tak takut mati. Mereka diajarkan melakukan penyamaran sempurna, kejelian melihat medan demi mengecoh lawan, bahkan jika harus melakukan hal mistis demi kemenangan bos. Bahkan jika menghancurkan markas pemberontak dengan ribuan prajurit, pasukan ini tak cuma modal nekat, namun setiap derap langkah Kopassus penuh perhitungan dan analisa yang mendalam. Bahkan begitu lihai melihat peluang sekecil apapun. Seperti kisah berikut, saat jiwa ksatria menggelora, Kopassus terpaksa harus menggunakan kemampuan mistis demi mengusir lawan-lawannya yang mencapai hampir 3000 orang. Ya, pada tahun 1962, saat itu Kopassus terjun menjadi pasukan perdamaian dunia bersama PBB dan tergabung dalam tim Garuda 3. Kopassus memiliki misi menghancurkan markas musuh di Kongo, Afrika. Tugas berat itu menjadi ujian sekaligus titik awal bagaimana Kopassus mencetak sejarah melegenda di PBB. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota Kopassus yang masih bernama RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat kala itu. Kongo telah dilanda konflik mencekam akibat adanya pemberontak bos. Indonesia pun mengirimkan tim terbaik yang dikenal sebagai pasukan Garuda 3. Letjen Kemal Idris lah yang saat itu memimpin pasukan Garuda 3. Mereka bermarkas di kawasan Albertville. Selama bertugas di sana, pasukan Garuda 3 mudah beradaptasi dengan warga setempat. Para anggota Kopassus kerap berinteraksi hingga mengajarkan cara memasak makanan Indonesia. Tak heran warga kerap menaruh kepercayaan yang tinggi. Alhasil pergaulan hangat yang dijalin oleh pasukan Garuda 3 membuat warga turut bersimpati atas program yang dilancarkan untuk mengamankan daerah tersebut dari pemberontak. Hal ini membuat warga tanpa pamrih memberikan bocoran-bocoran terkait akan adanya serangan dari gerombolan pemberontak bos. Dan memang ternyata benar, suatu waktu markas pasukan Garuda 3 diserang oleh para pemberontak. Mereka merasa terusik terhadap kehadiran pasukan Garuda 3. Markas pasukan Garuda 3 diserbu pada tengah malam
membuat markas terkepung. Penyerangan secara tiba-tiba itu terdiri dari 2.000 pemberontak, sedangkan pasukan di markas hanya 300 orang pasukan Garuda 3, bos. Akhirnya pasukan Garuda 3 pun mencoba bertahan dan balik menyerang. Pertempuran kedua pihak pada dini hari membuat kawasan tersebut semakin mencekam. Adanya baku tembak ini membuat sejumlah pasukan Garuda 3 mengalami cedera ringan. Menjelang subuh, para lawan pun balik kanan dan pergi, mungkin mereka lelah. Namun pasukan Garuda 3 justru tak tinggal diam. Mereka menyiapkan strategi untuk balik menyerang, bos. Akhirnya, 30 anggota Kopassus pun diturunkan menjadi tim paling depan, yang pada saat itu 30 anggota Kopassus ini tergabung dalam pasukan Garuda 3. Pada pagi harinya, 30 anggota Kopassus ini memulai perjalanan menuju lembah mematikan yang disebut dengan lembah No Man's Land atau kawasan tak bertuan di atas kekuasaan para musuh. Mereka melakukan pergerakan dalam 3 kelompok. 30 anggota Kopassus ini menyamar sebagai warga masyarakat biasa. Tubuhnya dilumuri arang, kemudian membawa bakul sayuran kambing dan sapi. Mereka berjalan menyusuri danau. Setelah matahari terbenam, mereka memantapkan strategi sambil beristirahat di tepi danau, bos. Setelah itu, 30 anggota Kopassus ini nekat bersiap untuk melancarkan serangannya. Bayangkan saja, bos, bagaimana bisa 30 anggota Kopassus menyerang markas pemberontak yang ditinggali oleh ribuan orang. Strategi cerdas pun dilakukan tanpa diawali gempuran bom sama sekali, dan tepat pada pukul 12 malam, anggota Kopassus ini beraksi. Mereka membungkus diri menggunakan kain putih di atas kapal hitam. Kain putih itu pun melayang-layang diterpa angin malam. Semerbak bawang putih tercium dari sosok mereka yang melayang-layang bak hantu gentayangan, bos. Ya, mereka sengaja menyamar menjadi hantu. Hal ini dilakukan untuk menundukkan pasukan pemberontak itu. Pasalnya, pemberontak itu percaya dan sangat takut pada hantu putih, bos. Dan hal itulah yang dimanfaatkan anggota Kopassus untuk memberikan serangan ampuh. Terbukti, saat hantu putih yang berisikan anggota Kopassus dengan berani mendekat dan menerobos pintu masuk, para pemberontak pun gemetar ketakutan. Padahal mereka memiliki senjata lengkap, tapi kali ini lawan-lawan itu tak bisa berkutik, bos. Kala itu mereka percaya pada hantu putih di hadapan mereka, oleh karena itu mereka tak berani melawan. Dalam waktu 30 menit saja markas pemberontak pun terkuasai. Sebanyak 3.000 pemberontak menyerah memohon tanpa ampun kepada pasukan Garuda 3 dan Kopassus. Memang hal ini terlihat mustahil. Panglima PBB Kongo, Letjen KDB Ngeso pun seakan tak percaya akan kehebatan ini. Namun, ini adalah strategi nyata yang kemudian menjadi legenda dalam sejarah penjaga perdamaian PBB, bos. Keberhasilan 30 hantu putih ini membuat warga Kongo kagum. Warga Kongo bahkan menjuluki si pasukan hantu putih ini dalam sebuah sebutan, yaitu Les Spiriteses.
Kisah perlawanan 30 anggota Kopassus di Kongo ini tertulis dalam artikel yang berjudul Les Spiriteses, kisah kontingen Garuda 3 di Kongo 1962, yang menyebutkan kisah rinci ini berdasarkan informasi dari intelijen bos. Wah wah wah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian menjadi 30 anggota Kopassus itu, apakah kalian berani menyergap kawanan dan markas? Jadi begitu ya guys, itulah kehebatan Kopassus kita ya. Dan dari dulu juga Kopassus kita sudah terkenal kehebatannya sampai ke mancandunia ya. Jadi kita harus berbangga dengan anggota TNI kita yang selalu melindungi segenap tumpah darah kita, mulai dari perbatasan bahkan sampai bertaruh nyawa juga untuk melindungi kita semua. Ya mungkin sekian videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komentar.